Selamat siang Pak, selamat siang rekan-rekan. Saya di sini selaku moderator ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdi Syaifullah, NIK 23324736, nomor absen 40. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama membuang waktu untuk menyanyi, dipersilakan untuk depan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Kuarsa, NIK 233247000. Di sini saya akan membacakan tentang materi 3 menit 41 sampai 60. Poin pertama, kenyataan di lapangan masih banyak di masyarakat yang merasa tidak puas dengan hak yang diperoleh, seperti penyerahan sertifikat. Kedua, redistribusi tanah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mendistribusikan kembali tanah kepada penggarap yang dapat memperbaiki struktur kepemilikan tanah. Yang ketiga, untuk memungkinkan terjadinya redistribusi, maka tanah adat menjadi tanah negara pada saat penyerahan suatu kesatuan masyarakat hukum adat kepada negara. Poin keempat, proses pemberian hak pada sertifikat hak atas tanah adat harus dikonversi. Poin kelima, simpulan yang diambil dari skripsi adalah hasil dari data di lapangan. Oke, baik, itu tadi contoh poin-poin penting yang diambil oleh dari penyanyi. Jadi untuk pembahasan 1 materi 3 dipersilakan untuk depan. Perkenalkan, nama saya Andi Yadi Timuraswa dengan NIK 2332470. Di sini saya akan dengan teori perilaku sosial. Yang pertama, perilaku seseorang saat ini akan membawa suatu akibat baginya di masa yang akan datang. Yang kedua, berdasarkan hal yang diperolehnya pada saat ini dapat diprediksi perilaku seseorang di masa yang akan datang. Yang ketiga, konsep dasarnya adalah adanya reward dan punishment yang dapat mengakibatkan seseorang mengulangi atau tidak mengulangi perilakunya. Yang keempat, ada hubungan sebab akibat antara reward dan punishment dengan perilaku seseorang. Di sini saya mengambil kata akibat pada substansi 1. Pertanyaannya, apakah akibat yang ditimbulkan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap hak yang diperoleh? Sekian, terima kasih. Oke, selesai sudah dibahas oleh pembahas 1, kita beri kepada penyanyi untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Aditya. Pertanyaannya, apakah akibat yang ditimbulkan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap hak yang diperolehnya? Biasanya akibat yang ditimbulkan dari ketidakpuasan itu adanya protes dan demonstrasi pada masyarakat, ketidakstabilan sosial pada masyarakat, dan mengalami krisis ekonomi terhadap masyarakat. Dan pada akibat ini bisa memerlukan dialog terbuka antara pihak berwenang dan masyarakat itu sendiri. Oke, untuk pembahasan 1 gimana? Sudah cukup? Kita lanjut untuk ke pembahasan yang kedua. Silakan untuk depan. Terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ghazali, NIK 2332471. Di sini saya tertarik dengan poin 1 yang disampaikan oleh penyanyi, yaitu tentang kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak puas dengan penyerahan sertifikat. Tentu salah satunya adalah akibat dari ketidakpastian data yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan. Kemudian dalam teori konflik sendiri, di salah satu substansi teorinya terdapat bahwa keteraturan yang terdapat di masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. Pertanyaannya, apakah solusi yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk menghindari konflik dikarenakan ada masyarakat yang tidak puas dengan penyerahan sertifikat tersebut? Terima kasih. Terima kasih
kepada Kompas 2 yang telah memberikan kepada penyaji. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apakah yang dilakukan pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk menghindari konflik dikarenakan adanya masyarakat yang tidak puas dengan penyerahan sertifikat. Nah, solusinya yaitu dengan memberikan hak wilayah kepada masyarakat dan pemiliknya dan mencicilnya kepada sertifikat itu. Untuk menjadi dua, sudah dari Kompas 1 dan Kompas 2 dijawab oleh penyaji, dan kita akhiri untuk materi 3 ini pada menit 41 hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.